Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 31 yang terdiri dari Opik Zaelani, Rian Muhammad Ihsan, Al-Ghifari Askia Hashemi R, Astri Wijayanti dan Nasla Aulia Saadah. Kami akan memaparkan tentang penerapan kompetensi literasi digital dalam bentuk media promosi pelayanan secara digital. Selamat menyaksikan. Di era transformasi digital saat ini, kemampuan literasi digital menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki setiap aparatur maupun penyedia layanan publik. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan mengakses informasi, tetapi juga mencakup kemampuan mengolah, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi secara efektif serta bijak. Salah satu wujud nyata penerapan literasi digital adalah melalui media promosi pelayanan secara digital, yang memungkinkan informasi pelayanan dapat tersampaikan dengan cepat, luas, dan interaktif kepada masyarakat. Di era transformasi digital, keterampilan teknologi atau digital skills menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. ASN dituntut tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan digital skills, ASN mampu mengelola dokumen secara elektronik, memanfaatkan aplikasi pelayanan publik, memberikan konsultasi daring, serta menyajikan data dan informasi yang transparan melalui website dan media sosial resmi. Dengan menguasai digital skills, tentunya akan banyak manfaat yang diberikan dalam pelayanan publik, yaitu memperluas akses layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi, mendorong inovasi layanan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik. Digital skill membuat pelayanan lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Bukan sekedar keterampilan teknis, tapi juga wujud komitmen ASN dalam menghadirkan inovasi dan membangun kepercayaan publik. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa dengan digital skill untuk Indonesia yang lebih maju. Nilai yang kedua adalah digital culture. Sebagai seorang smart ASN, kita harus mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian serta digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Nilai-nilai Pancasila harus kita adopsi pada ruang digital, agar saat memasuki ruang digital tidak ada lagi konflik sara, komunikasi yang beradab, dan nilai persatuan dapat terjaga. Dalam praktiknya, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan mengirim surat melalui media online, atau melakukan pertemuan melalui platform digital untuk mempercepat koordinasi. Selain itu, selalu gunakan 3 kata ajaib dalam berkomunikasi di era digital. Maaf, tolong, dan terima kasih. Selanjutnya, dalam mengirim pesan kepada rekan atau atasan kita awali dengan salam, menjelaskan maksud dan tujuan, serta mengucap terima kasih, agar tercipta komunikasi yang sopan dan beradab. Digital etik atau etika digital. Etika digital adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana individu maupun organisasi berperilaku dalam ruang digital. Konsep ini muncul karena perkembangan teknologi informasi, media sosial, big data, dan kecerdasan buatan yang membawa peluang besar sekaligus risiko penyalahgunaan. Prinsip utama etika digital yaitu keamanan dan privasi data, integritas informasi, tanggung jawab digital, keadilan dan inklusivitas, serta akuntabilitas. Sebagai seorang ASN, kita wajib menjaga kerahasiaan data publik, khususnya dalam pelayanan administrasi dan pengawasan, tidak menyebarkan informasi internal ke media sosial tanpa izin atau menyebarkan berita hoax, menggunakan aplikasi digital secara aman dan sesuai prosedur, serta mengedepankan transparansi namun tetap menjaga privasi masyarakat. Di era digital, keamanan data pribadi adalah kunci. Setiap ASN perlu memiliki kompetensi literasi digital khususnya dalam aspek digital safety. Dimulai dari mengenali ancaman seperti phishing, penipuan online, hingga telepon spam. Ingat, jangan mengangkat telepon sembarangan apalagi jika berpotensi meminta data pribadi. Kemudian, selalu mempolakan kebiasaan aman. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi ganda, dan jangan pernah memberikan kode autentikasi kepada orang lain. Selanjutnya, menerapkan dan menganalisis setiap informasi yang masuk. Apakah sumbernya resmi, apakah aman, atau justru beresiko. ASN juga harus mampu menimbang dampak digital, agar setiap langkah selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Dengan kesadaran ini, kita bisa meningkatkan perlindungan diri, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Jaga data pribadi, waspada telepon spam, lindungi kode autentikasi. Bersama kita wujudkan ASN berakhlak dan adaptif di era digital. Penerapan kompetensi literasi digital dalam media promosi pelayanan secara digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi,
memperluas jangkauan informasi, serta memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguasaan literasi digital bukan hanya sekadar keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.